Sekarang langkah selanjutnya apa kemudian? Nah, setelah return normal dihitung ya, baik menggunakan market adjusted, mean adjusted atau market model, langkah berikutnya adalah menghitung return abnormalnya untuk masing-masing saham sampel. Nah, menghitung return abnormal ini tadi udah saya praktekkan sebelumnya ya. Sehingga kalau return normalnya udah ketemu, misalnya menggunakan market adjusted, mean adjusted, atau market model, nanti tinggal dikurangkan aja return aktualnya ya, dikurangkan dengan acuan return normal yang telah dihitung. Jadi rumusnya, return abnormal itu selisih dari return aktual dikurangi dengan return normal. Return normal bisa menggunakan market adjusted, mean adjusted, atau market model ya. Dan perhitungannya itu sesuaikan dengan unit waktu yang digunakan ya. Kalau itu harian, ya gunakan data harian. Kalau mingguan, gunakan data mingguan. Bulanan, gunakan data bulanan. Berikutnya, setelah return abnormalnya dihitung, apa yang perlu kita lakukan dalam event study ini? Nah, setelah kita menghitung tadi return abnormal untuk masing-masing sampel, langkah berikutnya yaitu kita harus menghitung kesalahan standar estimasi atau standar error lah ya. Kita harus menghitung kesalahan standar estimasi. Apa sih gunanya kita menghitung kesalahan standar estimasi ini? Jadi gini, KSE atau kesalahan standar estimasi ini perlu dihitung agar kita bisa menetralisir kemungkinan kesalahan dalam menghitung estimasi return normal. Misalnya tadi kan saya sampaikan bahwa di dalam menghitung return abnormal, pada prinsipnya kita menggunakan rumus matematis seperti ini. Return abnormal itu adalah return aktual dikurangi return normal. Dan return normal itu untuk menghitungnya ada berbagai model yang bisa digunakan. Ada market adjusted, ada mean adjusted, ada market model, dan ada model ekstensi lainnya seperti 3 faktor model, 4 faktor model, dan lain-lainnya. Meskipun 3 model ini, yaitu market adjusted, mean adjusted, dan market model ini adalah 3 model yang paling umum digunakan untuk mengidentifikasi return normal. Nah, masalahnya, apakah kita yakin bahwa estimasi kita terhadap return normal itu presisi atau akurat? Bagaimana kalau return normal yang kita estimasi itu ternyata tidak akurat? Kalau return normal yang kita estimasi itu tidak akurat, berarti return abnormal yang nanti akan kita peroleh dari mengorangkan return aktual dengan return normal juga tidak akan presisi atau tidak akan akurat. Karena itulah, maka dalam perkembangannya kemudian ada tuntutan untuk menghitung kesalahan standar estimasi pada return normal. Yang tujuannya untuk menginkorporate kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang kita lakukan ketika kita itu mengestimasi atau menghitung return normal. Jadi, itulah kenapa kemudian kesalahan standar estimasi atau standar error itu perlu kita hitung. Dan nanti hasil perhitungannya harus kita bobot ke dalam return normal agar return normal yang kita peroleh itu parameternya memang benar-benar akurat atau mendekati presisi. Itulah gunanya kenapa kemudian kesalahan standar estimasi ini perlu dihitung. Nah, sekarang gimana caranya menghitung kesalahan standar estimasi ini? Tadi kita telah menghitung actual return, telah menghitung normal return menggunakan market model, mean adjusted, sama market adjusted model. Abnormal return-nya juga udah kita hitung tadi. Setelah normal return menggunakan 3 model tersebut kita peroleh. Nah, kesalahan standar estimasi gimana ngitungnya? Kesalahan standar estimasi ini pada prinsipnya ya akan sangat berbeda ngitungnya ya. Tergantung dari model yang kita gunakan ketika kita itu menghitung return normal. Kalau return yang ketika kita menghitung return normal kita menggunakan market model, maka menghitung kesalahan standar estimasinya itu ada tersendiri.
kalau kita menggunakan mean adjusted model sama market adjusted model, maka perhitungan kesalahan standar estimasinya juga ada tersendiri. Namun begitu, meskipun secara matematis perhitungan kesalahan standar estimasi untuk ketiga model tersebut berbeda, hasil perhitungannya itu tidak akan terlalu jauh berbeda. Tidak akan terlalu jauh berbeda. Nah, perhatikan contohnya ini ya, di dalam simulasi kita. Nah, ini misalnya, ini kita menghitung kesalahan standar estimasi dari standar deviasi return normal ya. Return normal yang berasal dari periode estimasi. Nah, ini. Jadi kalau kita itu menggunakan mean adjusted, di mana return normal yang kita hitung basisnya itu adalah rata-rata return pada periode estimasi, maka maka kesalahan standar estimasinya itu sama dengan standar deviasi dari return. Standar deviasi dari return pada saat kita menghitung return di periode estimasi. Nah, ini ya. Jadi misalnya, ini kesalahan standar estimasinya. Ini mengacunya kemana? Sekarang kita split coba. Perhitungan ini mengacu kemana? Yang ini, ya. Kesalahan standar estimasi. Ya, kesalahan standar estimasinya ya kita mengacu ke ini, di normal return. Ini kan normal return nih. Ini aktual return nih. Aktual return. Nah, aktual return ini yang kita gunakan sebagai ngitung return normal. Jadi kita rata-ratakan ini kan tadi kan. Sampai dengan H-1 ya. Kita rata-ratakan sampai sini, itu kemudian kita jadikan return normal ketika kita menggunakan mean adjusted. Nah, kesalahan standar estimasinya itu apa? Ya ininya. Standar deviasinya dari ini. Ya, ini. Standar deviasi dari ini. Begitu juga untuk perusahaan-perusahaan lainnya. Ini standar deviasi kalau kita menggunakan mean adjusted sebagai parameter perhitungan return normal. Kalau kita menggunakan market model, maka kita bisa menggunakan ini. Menggunakan rumus ini. STEYX, ini di Excel ya. STEYX, kemudian B143 dikurangi B241, ya, ini Y berarti ya. STEYX, kemudian Y-nya itu adalah sama tadi return di periode estimasi, X-nya itu ya return ininya. Return pasarnya atau return IHSG. Kita cari menggunakan rumus ini, ketemu kemudian ini. Hampir nggak jauh berbeda, coba hasilnya ini. Hasilnya itu ya mirip-mirip lah. Selisih cuma 0,0 sekian, nggak terlalu ini. Sehingga nggak terlalu signifikan perbedaannya ya. Sehingga sebenarnya apapun model perhitungan return normal yang kita gunakan, mau itu mean adjusted, market adjusted, atau market model, kesalahan standar estimasinya bisa saja sebenarnya kita cuma menggunakan standar error dari aktual return di periode estimasi, atau menggunakan ini, sama aja, hasilnya nanti nggak akan jauh berbeda. Atau kesalahan standar estimasi bisa juga kita lakukan dengan cara ini ya. Untuk market model ya. Ini untuk market model yang nolnya kesalahan standar pramalan nih ya. Kesalahan standar pramalan. Tapi kalian lihat ini. Ini nanti bisa dilihat rumusnya. Nanti kita pelajari di kelas ya untuk kesalahan standar pramalan ini. Ini ada rumus ekstensinya macam-macam seperti ini. Tetapi hasilnya itu nggak jauh berbeda. Hasilnya kalian perhatikan nih. Hasilnya itu nggak jauh berbeda. Kalau kita menggunakan KSE, kesalahan standar estimasi dengan model mean adjusted atau market model, kita hanya memiliki satu kesalahan standar estimasi untuk satu seri waktu. Ini. Dan ini langsung kita jadikan sebagai pembobot untuk abnormal return-nya. Nanti. Kalau kesalahan standar pramalan yang ini ya, ini bisa digunakan untuk market adjusted model. Kita menggunakan rumus ini.
ini kita memiliki satu kesalahan standar estimasi yang berbeda untuk setiap seri waktu. Meskipun perbedaannya ya nggak signifikan, perbedaannya cuma 0,00 sekian dan seterusnya. Sehingga ya kalian perhatikan ini nilainya kan nggak jauh-jauh berbeda. Sehingga menggunakan kesalahan standar estimasi manapun menurut saya ini nggak akan memberikan dampak yang cukup serius terhadap perhitungan abnormal return nantinya. Nah, oke. Sekarang ini ya. Jadi perlu dicatat ya, ketika kita itu menghitung kesalahan standar estimasi, menghitung kesalahan standar estimasi itu juga rumusnya akan tergantung dari model apa yang kita gunakan ketika kita itu menghitung return normal. Mean adjusted kah, market adjusted kah, atau market model. Tetapi perlu diingat bahwa hasilnya kemungkinan berbedanya itu kecil. Ya, sehingga kadang menggunakan satu rumus kesalahan standar estimasi untuk dijadikan sebagai parameter kesalahan atau error di dalam membobot abnormal return, meskipun abnormal return-nya dihitung dengan berbagai model yang berbeda, itu mungkin bisa dilakukan dan tidak akan berdampak sangat-sangat serius terhadap perhitungan. Ya. Oke, berikutnya kita lanjutkan setelah kesalahan standar estimasi dihitung. Tadi saya jelaskan bahwa kesalahan standar estimasi ini kenapa perlu dihitung? Karena pada prinsipnya untuk menetralisir kemungkinan adanya kesalahan ketika kita itu menghitung return normal. Sehingga kalau ada kesalahan yang tidak kita netralisir ketika menghitung return normal, hasil perhitungan return abnormalnya juga mungkin tidak akan akurat. Karena itu ketika kesalahan standar estimasi telah diperoleh hitungnya, maka kemudian lakukan standarisasi return abnormal untuk masing-masing sampel dengan cara membagi return abnormal dengan KSE. Hasil pembagiannya itu akan menghasilkan return abnormal terstandarisasi. Nah, kita lihat ya hasil perhitungan dari simulasi kita, yaitu nanti ketika KSE-nya udah ketemu, baik itu menggunakan satu KSE seperti ini tadi, kesalahan standar estimasi seperti yang ini ya tadi ya, menggunakan ini atau menggunakan KSP, itu nanti langsung tinggal dikurangkan aja abnormal return yang telah didapat sebelumnya dikurangkan dengan KSE, maka kita akan ketemu dengan abnormal return terstandarisasi. Ya ini ya. Nah, ini menggunakan KSP kita kesalahan standar estimasinya. Ya, sementara ini dia menggunakan KSE yang ini 363 ya. Untuk market adjusted modelnya. Kemudian untuk mean adjustednya dia menggunakan sama kayak ini ya. Kita menggunakan yang sama. Nah, setelah standarisasi return abnormal dilakukan dan kita telah mendapatkan return abnormal terstandarisasi, yang perlu kita lakukan berikutnya adalah menghitung rata-rata return abnormal terstandarisasi untuk semua sampelnya. Perhatikan ini. Kalau kita kembali ke sini, kita telah mendapatkan abnormal return terstandarisasi di sini. Baik menggunakan market model, menggunakan market adjusted model ataupun mean adjusted. Sekarang langkah berikutnya kita hitung rata-ratanya, rata-rata returnnya. Nah ini kita rata-ratakan. Kita hitung rata-ratanya. Setelah kita hitung rata-ratanya, ya, baru nanti kemudian rata-rata ini kita uji secara statistik signifikan apa enggak. Nah, namun terkait dengan perhitungan rata-rata return abnormal terstandarisasi ini, ada beberapa peneliti yang tidak menggunakan rata-rata return abnormal terstandarisasi, tetapi menggunakan rata-rata return abnormal terstandarisasi kumulatif. Rata-rata return abnormal terstandarisasi kumulatif itu dalam artian investor itu kita itu tidak melihat reaksi hariannya, tetapi reaksi kumulatifnya. Jadi kalau misalnya tadi eventnya ini adalah dimasukkannya saham ke JII. Kalau dimasukkan pertama kali itu diidentifikasi tanggal 2 Januari 2004, kalau kita menggunakan rata-ratanya, maka kita lihat secara harian bagaimana responnya.
terhadap saham yang dimasukkan ke JII itu. Bagaimana pasar merespon secara harian? Kita menggunakan rata-rata. Tapi ada juga yang tidak menggunakan rata-rata harian, tapi rata-rata kumulatif. Rata-rata harian kumulatif ya. Jadi misalnya, ini kan setiap hari itu ada rata-ratanya ya. Tetapi kalau kumulatif itu kita kumulatifkan. Misalnya kita lihat 5 hari setelah pengumuman. Sehingga rata-rata return abnormal terstandarisasi kumulatif ini kita tambahkan. Ya, kita tambahkan. Misalnya sama dengan kita tambahkan sini sum. Ya, kita tambahkan ini. 5 hari itu rata-ratanya berapa? Rata-rata kumulatifnya ini. Kalau 10 hari gimana? Misalnya. Ini sampai tanggal 10 misalnya ya. Nah, di sini. Nah, ada yang menggunakan rata-rata return abnormal harian, ada yang menggunakan kumulatifnya. Jadi, all H+1 sampai H+5, H+1 sampai H+10, H+1 sampai H+15. Ada yang menggunakan kayak gitu. Nah, sebaiknya mana Pak yang kita gunakan? Apakah rata-rata abnormal return terstandarisasi rata-rata hariannya? Ataukah rata-rata return abnormal terstandarisasi yang dikumulatifkan kayak tadi? H+1 sampai H+5, H+1 sampai H+10. Nah, itu jawabannya tergantung konteks penelitiannya yang ingin disorot apa ya. Kalau yang ingin disorot misalnya perusahaan itu mengumumkan peristiwa tertentu dan peristiwa tertentu itu misalnya apakah berdampak kepada harga saham atau kinerja perusahaan yang direpresentasikan oleh harga saham di pasar, maka kita bisa menggunakan kumulatifnya. Secara kumulatif setelah pengumuman itu diumumkan dilempar ke pasar, 5 hari setelahnya, 10 hari setelahnya, atau 15 hari setelahnya, secara kumulatif returnnya membaik apa enggak, returnnya terdampak apa enggak. Kita bisa menggunakan itu kalau yang ingin kita sorot dampak pengumuman tersebut terhadap kinerja saham. Apakah berdampak positif secara kumulatif atau berdampak negatif secara kumulatif. Tetapi kalau fokus yang kita sorot itu adalah kepada kecepatan reaksinya, ya. Jadi pengumuman-pengumuman yang mungkin sifatnya dilakukan oleh perusahaan tapi tidak terlalu berhubungan erat dengan peningkatan kinerja. Misalnya pengumuman terkait perubahan direksi perusahaan. Misalnya ya, perubahan direksi perusahaan itu atau perubahan direksi perusahaan itu kan itu sesuatu yang masih abstrak ya. Sesuatu yang masih abstrak yang mungkin kinerjanya itu dampaknya itu mungkin tidak bisa dilihat dalam waktu harian. Harus dilihat dulu dalam jangka waktu agak panjang. Sehingga kalau kita kepingin misalnya hanya kepingin tahu bagaimana reaksi pasar terhadap pengumuman itu secara harian, seberapa cepat pasar meresponnya, yang gunakan rata-rata return abnormal yang terstandarisasi. Contohnya lagi misalnya pengumuman pembagian dividen misalnya ya. Pengumuman pembagian dividen itu mungkin kalian akan kurang cocok menggunakan rata-rata return abnormal terstandarisasi yang dikumulatifkan, tapi lebih cocoknya itu mungkin rata-rata return abnormal terstandarisasi aja, rata-rata return abnormal terstandarisasi rata-rata hariannya aja. Mungkin yang akan lebih cocok. Karena itu pemilihan antara mana sebaiknya yang digunakan, rata-rata return abnormal terstandarisasi atau yang kumulatifnya tadi, itu tergantung konteks penelitian dan eventnya itu sendiri. Nah, setelah rata-rata return abnormal terstandarisasi atau rata-rata return abnormal terstandarisasi kumulatifnya dihitung, baru kemudian kita melakukan uji signifikansi terhadap rata-rata return abnormal terstandarisasi itu atau rata-rata return abnormal terstandarisasi kumulatifnya. Biasanya uji yang digunakan itu umumnya adalah uji T ya. Meskipun di beberapa literatur variasi pengujian terhadap signifikansi peristiwa, signifikansi abnormal return itu beragam jenisnya. Ada yang menggunakan uji non parametrik seperti rank test atau sign test. Ada yang menggunakan parametric test seperti standard t-test.
Patel test atau BMPT test itu variannya beragam. Tetapi yang umum digunakan, kita menggunakan standar t-test ya, atau uji T. Itu mungkin nanti isu terkait dengan bagaimana caranya memilih pengujian itu, nanti bisa kita bahas di tutorial lain ya, atau isu lainnya. Tetapi untuk saat ini, kalian perlu tahu terlebih dahulu cara-caranya melakukan event study itu, mulai dari awal kita memilih eventnya, sampai kemudian kita menghasilkan variabel akhir yang siap untuk diuji secara statistik. Variabel akhir yang siap diuji secara statistik itu adalah rata-rata return abnormal terstandarisasinya dan atau rata-rata return abnormal terstandarisasi kumulatifnya. Ya, jadi ini tadi. Rata-rata ini kalau udah ketemu, ini pada prinsipnya kalian sudah dapat variabel akhirnya. Tinggal diuji secara statistik apakah ini berbeda dengan 0 atau enggak. Bisa menggunakan standar t-test. Ya. Nah, setelah kemudian diuji secara statistik menggunakan t-test, rata-rata return abnormalnya, langkah berikutnya kita tinggal analisis hasilnya dan tarik kesimpulan. Di dalam menganalisis hasil, ada dua hal yang perlu kalian perhatikan. Ya. Abnormal return-nya itu sesuai dengan tanda yang kalian harapkan, dan apakah setelah sesuai dengan tanda yang diharapkan, itu setelah diuji secara statistik, itu apakah signifikan. Kalau abnormal return-nya itu sesuai dengan yang diduga, dalam artian kalau informasinya itu positif, peristiwanya itu mengandung nuansa positif bagi kinerja perusahaan, maka seharusnya kan abnormal return yang didapatkan itu positif. Kalau abnormal return yang didapatkan itu ternyata betul positif dan setelah diuji signifikan, berarti pengumuman peristiwa tersebut mengandung informasi yang dapat dimanfaatkan oleh investor untuk mengambil keuntungan abnormal. Tetapi kalau tandanya saja itu misalnya tidak sesuai dengan yang kita hipotesiskan di awal, kita menghipotesiskan bahwa abnormal return-nya harusnya positif, tapi kok malah negatif. Nah, itu jadi nggak bermakna jadinya ya, abnormal return-nya, karena kaitannya dengan teori yang ingin diuji di awal. Nah, karena itu, ketika kita itu menarik hasil ini, dua hal itu yang harus kalian perhatikan. Sesuai nggak tanda abnormal return-nya, kemudian signifikan apa enggak. Kalau sesuai dan signifikan, maka kita dapat simpulkan bahwa informasi yang terkandung pada peristiwa tersebut itu dapat dimanfaatkan oleh investor untuk mengambil keuntungan abnormal. Atau dengan kata lain, kita dapat mengatakan bahwa to some extent pasar belum bisa dikatakan efisien dalam bentuk setengah kuat. Ya, kalau informasi itu direfleksikan ke dalam harga secara cepat, sampai kemudian tidak ada seorang pun di pasar yang mampu memanfaatkan informasi itu untuk mengenerate atau menghasilkan keuntungan abnormal, maka kadar efisiensi pasar setengah kuatnya jadi tinggi ya. Tetapi kalau informasi itu terefleksikan ke dalam harga lambat, dalam artian abnormal return-nya iya positif, tapi nggak seketika terkejawantahkan ke dalam harga. Itu dapat dikatakan bahwa kadar efisiensinya ya rendah. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan di sini, pengujian efisiensi pasar dalam bentuk setengah kuat itu eventnya banyak sekali yang bisa diuji. Sangat luas sekali eventnya yang bisa diuji. Sehingga saya lebih merekomendasikan penggunaan event study ini ya tepatnya itu fokusnya jangan untuk menguji efisiensi pasar ya to some extent, karena varian eventnya itu banyak di pasar ya. Kita tidak serta-merta bisa mengatakan bahwa pasar itu efisien atau tidak hanya dengan menguji satu event. Tetapi posisikan event study ini sebagai metode di keuangan yang digunakan
untuk mengetahui seberapa cepat atau bagaimana pasar merespon sebuah peristiwa, daripada berfokus kepada apakah hasil pengujian itu mengindikasikan pasar itu efisien atau tidak. Karena itu isunya nanti bisa panjang ya. Jadi posisikan event study ini sebagai metode yang lebih digunakan untuk menguji bagaimana respon pasar terhadap suatu peristiwa, instead of to test the extent to which the market is efficient. Oke, itu pesan saya. Oke, ini tutorial yang saya buat untuk sementara. Nanti hal-hal detail berkaitan dengan event study ini yang belum kalian pahami, termasuk pengujian tes statistiknya, akan kita langsung praktekkan di kelas. Untuk sementara, tutorial ini hanya membahas bagaimana kemudian kalian melakukan event study, langkah-langkahnya dari awal, mulai dari kalian memilih event, sampai kalian sampai pada abnormal return terstandarisasi yang telah siap diuji secara statistik. Itu dari saya. Sampai jumpa di lain waktu di tutorial lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.